Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit ikut merasakan beban yang menimpa Presiden Prabowo. Di ruang kerjanya yang megah namun terasa dingin, ia duduk terpaku memandangi berkas-berkas laporan. Angka-angka di atas kertas itu berbicara tentang krisis ekonomi yang semakin dalam, rakyat yang gelisah, dan ketidakadilan yang menjalar seperti penyakit menular. Tapi yang paling menyakitkan adalah daftar nama-nama pejabat yang terlibat korupsi, sebagian besar adalah orang yang pernah ia percayai. Ia meremas dokumen itu hingga kusut, lalu membuangnya ke lantai dengan frustrasi. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk menjadi pemimpin? Gumamnya lirih. Ia menatap jendela besar di depannya, melihat bayangan dirinya yang tampak tua dan letih. Dulu ia berpikir, dengan kekuatan militer dan keberanian, ia bisa menaklukkan segala rintangan. Tapi kini, musuh yang dihadapinya tidak kasat mata, keserakahan, pengkhianatan, dan ketidakadilan yang mengakar dalam sistem. Di balik pintu, seorang ajudan mengetuk pelan, membawa secangkir kopi yang sama sekali tidak diminum oleh Prabowo. "Bapak perlu istirahat," ujar ajudannya dengan suara penuh kekhawatiran. Prabowo hanya menggeleng. Ia tahu tubuhnya lelah, tetapi pikirannya lebih lelah. Dalam keheningan, ia teringat masa-masa perjuangannya di medan perang. Dulu, semuanya terasa sederhana, ada musuh di depan yang harus dilawan. Kini, musuhnya tersembunyi di balik senyuman dan jabatan. Malam semakin larut, namun Prabowo tidak bisa memejamkan mata. Ia berjalan ke balkon istana, membiarkan angin malam yang dingin menyentuh wajahnya. Suara deru kendaraan di kejauhan terasa asing baginya. Di tengah kesunyian, ia mendengar suara ombak, lembut namun jelas, seakan-akan datang dari kejauhan. Ia memejamkan mata, mencoba memahami suara itu. Dalam lamunannya, ia melihat bayangan laut yang luas, dengan gelombang besar yang menerjang batu karang. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul di benaknya, kisah lama yang diceritakan neneknya tentang Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Dulu ia hanya menganggap itu mitos belaka, dongeng rakyat untuk menakuti anak-anak. Tapi malam itu, suara ombak itu terasa seperti panggilan. Bukan sekadar kebetulan. Apa maksudnya ini? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia kembali ke ruang kerjanya dan membuka peta Indonesia. Tangannya berhenti di kawasan selatan Jawa, tepat di garis pantai. Ada sesuatu yang menariknya ke sana, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Prabowo merasakan dorongan kuat untuk pergi, meninggalkan semua kekacauan ini sejenak demi mencari ketenangan. Tapi bagaimana mungkin seorang presiden meninggalkan istana tanpa alasan yang jelas? Pikirannya berkecamuk. Jika ia pergi, ia akan dianggap lemah, melarikan diri dari tanggung jawab. Tapi jika ia tetap tinggal, ia merasa akan hancur perlahan. Di tengah kebimbangannya, ia mengambil pena dan menuliskan sebuah catatan singkat untuk ajudannya, "Siapkan perjalanan ke pantai selatan." Rahasiakan ini. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tetapi hatinya berkata bahwa jawaban atas semua keraguannya ada di tempat itu. Malam itu, di tengah derasnya hujan dan suara ombak yang semakin nyata di telinganya, Prabowo membuat keputusan besar. Ia akan pergi, bukan sebagai seorang presiden, tetapi sebagai seorang manusia yang ingin mencari kedamaian dan jawaban. Di luar, petir menyambar langit, seakan memberi tanda bahwa perjalanan ini bukan sekadar pelarian, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Fajar menyingsing di langit Jakarta, namun hati Prabowo masih dilingkupi malam yang gelap. Ia duduk di dalam kendaraan hitam dengan kaca gelap, melaju di jalanan yang lengang menuju Bandara Halim. Hanya ajudan kepercayaannya, Andika, yang menemani. "Apakah ini keputusan yang tepat, Pak?" tanya Andika dengan nada khawatir. Prabowo hanya mengangguk, matanya menatap lurus ke depan, penuh tekad namun menyimpan keraguan. Dalam pesawat kecil yang membawanya ke Yogyakarta, Prabowo memejamkan mata, berharap mendapatkan ketenangan. Namun pikirannya justru dipenuhi dengan wajah-wajah rakyat yang ia temui dalam kunjungannya ke pelosok negeri. Mereka berharap banyak darinya, seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan. Namun, bagaimana ia bisa membawa perubahan jika hatinya sendiri penuh dengan kekhawatiran? Dalam keheningan, ia mendengar lagi suara ombak, kali ini lebih jelas. Panggilan itu terus menghantui. Setibanya di Yogyakarta, perjalanan dilanjutkan dengan mobil ke arah pantai selatan. Jalan berkelok dan pemandangan pedesaan yang hijau tak mampu mengusir beban yang menggelayuti pikirannya. Sesekali Andika mencoba berbicara, namun Prabowo lebih banyak diam. Ia tahu perjalanan ini bukan untuk hiburan,
melainkan pencarian yang lebih dalam. Pantai Parangtritis, Pak, ujar Andika saat mereka hampir sampai. Nama itu terdengar seperti mantra di telinganya, menenangkan namun penuh misteri. Ketika akhirnya mereka tiba di pantai, Prabowo berdiri mematung, memandang hamparan laut yang luas. Ombak bergulung-gulung, seperti tarian alam yang tak pernah berhenti. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma garam yang menusuk. Ada rasa lega sekaligus gentar yang ia rasakan. Tempat ini terasa hidup, seperti ada kekuatan yang bersemayam di dalamnya. Tinggalkan saya sendiri, ucap Prabowo tegas. Andika mengangguk dan menjauh, membiarkan sang presiden dengan pikirannya sendiri. Prabowo melangkah pelan ke tepi pantai, membiarkan air laut menyentuh kakinya. Dalam keheningan, ia berbicara pada dirinya sendiri, atau mungkin pada sesuatu yang lebih besar. Jika memang ada jawaban, tunjukkanlah. Saya hanya seorang manusia yang berusaha melakukan yang terbaik. Suaranya tenggelam dalam deru ombak, namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Malam mulai jatuh, dan bulan penuh menggantung di langit. Prabowo duduk di atas sebuah batu karang, memandang laut yang kini terlihat seperti hamparan hitam pekat. Ia merasa kecil, seperti sebutir pasir di tengah alam semesta yang luas. Di saat itulah, ia melihat sesuatu yang aneh. Di kejauhan, di tengah laut, cahaya hijau samar muncul. Cahaya itu bergerak perlahan, semakin mendekat, seperti dipandu oleh gelombang. Hati Prabowo berdebar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pantulan cahaya bulan, namun hatinya berkata lain. Cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pandangannya, membentuk sosok seorang perempuan. Anggun, bermahkotakan batu zamrud, dengan gaun hijau yang berkilauan seperti ombak itu sendiri. Nyai Roro Kidul. Prabowo tidak percaya pada apa yang ia lihat, namun kakinya terasa terpaku di tempat. Presiden Prabowo, suara itu lembut namun menggelegar, seperti suara ombak yang menerjang karang. Kedatanganmu telah lama dinantikan. Sosok itu menatapnya dengan mata yang dalam, seolah menembus jiwanya. Aku tahu alasanmu datang ke sini. Tapi jawaban yang kau cari tidak mudah didapatkan. Kau harus melewati ujian, agar kau mengerti makna sebenarnya dari seorang pemimpin. Kata-kata itu menghantam hati Prabowo, membawa rasa takut sekaligus harapan. Ia sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Malam itu, dunia seakan berhenti berputar di sekitar Prabowo. Ia berdiri kaku di hadapan sosok Nyai Roro Kidul yang memancarkan aura agung, melampaui segala hal yang pernah ia bayangkan. Cahaya hijau yang mengelilingi sang ratu menerangi wajahnya yang teduh namun penuh wibawa. Ombak yang tadinya menderu kini menjadi senyap, seolah lautan sendiri menahan napas. Kau telah datang, seperti yang takdir tentukan, ujar Nyai Roro Kidul, suaranya menggema. Seolah keluar langsung dari kedalaman laut. Prabowo mencoba berbicara, namun kata-katanya terhenti di tenggorokan. Keberanian yang dulu ia tunjukkan di medan perang kini terasa kecil di hadapan penguasa pantai selatan. Apa yang Anda maksud dengan takdir, Nyai? Akhirnya ia bertanya, suaranya serak. Nyai Roro Kidul tersenyum samar. Takdir seorang pemimpin sejati bukan hanya untuk memerintah, tetapi untuk memahami, melindungi, dan berkorban. Aku ada di sini untuk menunjukkan jalan yang akan menguji hatimu. Seketika, angin kembali berhembus, membawa butiran pasir yang menyentuh wajah Prabowo. Sang ratu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba pemandangan di sekitarnya berubah. Laut menghilang, digantikan oleh sebuah ruangan megah dengan lantai marmer berkilauan. Di hadapannya, ia melihat dirinya sendiri duduk di sebuah singgasana, mengenakan mahkota emas yang memancarkan kekuasaan absolut. Ini adalah dirimu jika kau memilih jalan kekuasaan tanpa batas, suara Nyai Roro Kidul terdengar dari belakangnya. Dalam bayangan itu, Prabowo melihat dirinya memerintah dengan tangan besi. Rakyat tunduk, tetapi wajah mereka penuh ketakutan. Ia mendengar jeritan protes, namun hatinya di bayangan itu dingin, tak peduli. Inilah kehancuran yang datang dari ketamakan, ucap Nyai Roro Kidul, jika kau melupakan jiwa bangsa ini. Prabowo menutup matanya, merasa berat melihat bayangan itu. Ketika ia membukanya kembali, ruangan itu menghilang, dan ia kembali berdiri di tepi laut. Napasnya terengah-engah, seperti habis bertarung. Ujian pertama, kata Nyai Roro Kidul, adalah melawan dirimu sendiri. Melawan hasrat untuk menguasai tanpa batas. Prabowo mengangguk perlahan,
merasa bahwa pelajaran ini lebih dalam dari yang ia bayangkan. Namun, ujian itu belum selesai. Nyai Roro Kidul melangkah mendekat, dan sekali lagi, dunia di sekitar mereka berubah. Kali ini, Prabowo berdiri di tengah kerumunan para pejabat. Mereka tersenyum kepadanya, bersikap penuh hormat, tetapi Prabowo merasa ada sesuatu yang salah. Perlahan, senyum itu berubah menjadi tatapan licik. Salah satu dari mereka menusuknya dari belakang dengan belati. Prabowo tersentak dan jatuh berlutut. "Inilah pengkhianatan," kata Nyai Roro Kidul dari kejauhan, "ujian kedua yang harus kau hadapi." Seorang pemimpin sejati tidak hanya melawan musuh di luar, tetapi juga mereka yang ada di dalam lingkarannya. Darah yang mengalir dalam bayangan itu terasa nyata, namun Prabowo bangkit, meskipun tubuhnya gemetar. "Aku mengerti," ujarnya tegas, "kepercayaan harus diberikan dengan hati-hati, dan kepemimpinan adalah tentang keberanian menghadapi pengkhianatan." Ketika bayangan itu menghilang, Prabowo terjatuh ke pasir, tubuhnya lemah, tetapi hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Nyai Roro Kidul mendekat dan menatapnya dengan sorot mata tajam. "Masih ada satu ujian lagi," katanya dengan nada penuh misteri. "Namun, kau harus mengistirahatkan dirimu dulu. Ujian terakhir ini adalah yang paling berat." Prabowo mengangguk, matanya terpejam, namun di dalam hatinya, ia merasa sedang menempuh perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam di pantai selatan semakin larut, tetapi Prabowo tidak lagi merasakan waktu. Dunia seolah berhenti, hanya ada dirinya, Nyai Roro Kidul, dan deburan ombak yang kini terdengar seperti bisikan halus. Sang ratu berdiri di hadapannya, sosoknya tampak seperti bagian dari laut itu sendiri, menyatu dengan alam. "Ujian terakhir ini akan menentukan segalanya," ucap Nyai Roro Kidul dengan nada yang tegas namun penuh wibawa. "Ini bukan sekadar tentang dirimu, tetapi tentang masa depan bangsa yang kau pimpin." Dengan lambaian tangannya, dunia di sekitar mereka berubah lagi. Kali ini, Prabowo melihat dirinya berdiri di sebuah podium besar, di depan jutaan rakyat yang bersorak memanggil namanya. Ia melihat dirinya tersenyum penuh kemenangan, memegang piagam yang menandakan kemenangannya dalam sebuah pemilu besar. "Lihatlah," suara Nyai Roro Kidul bergema, "kau menjadi pemimpin yang sangat dicintai, tetapi apa yang kau korbankan?" Seketika, sorakan rakyat berubah menjadi suara tangisan. Prabowo melihat bayangan dirinya di podium, tersenyum lebar, tetapi di bawahnya, rakyat kecil menangis dalam kelaparan. Ia melihat lahan-lahan yang digusur, sungai-sungai yang tercemar, dan anak-anak yang kehilangan masa depan karena korupsi yang terus menjalar. "Inilah masa depan jika kau memilih kepentingan dirimu dan kelompokmu di atas rakyat," ucap Nyai Roro Kidul dengan tajam. Prabowo jatuh berlutut, tidak sanggup melihat penderitaan itu. "Aku tidak ingin ini," gumamnya, air matanya jatuh. "Lalu kau harus memilih," sahut Nyai Roro Kidul, mengangkat tangannya lagi. Dunia di sekitarnya berubah sekali lagi, kali ini menjadi sebuah negeri yang damai. Ia melihat rakyat yang hidup bahagia, lahan pertanian yang subur, dan anak-anak yang tertawa riang. Namun, dalam visi ini, Prabowo tidak lagi berdiri di podium. Ia melihat dirinya duduk sendirian di sebuah rumah kecil, jauh dari sorotan kamera dan kekuasaan. Ia telah menyerahkan kekuasaannya kepada seorang pemimpin muda yang lebih segar, penuh semangat, dan membawa nilai-nilai baru. "Kau bisa memilih jalan ini," ujar Nyai Roro Kidul, "tetapi itu berarti kau harus melepaskan egomu, menerima bahwa peranmu hanyalah membuka jalan bagi mereka yang datang setelahmu." Hati Prabowo berkecamuk. Kedua pilihan itu sama-sama sulit. Ia bisa tetap berkuasa, menjadi simbol kekuatan, tetapi membawa penderitaan. Atau ia bisa mundur, merelakan impiannya demi kebaikan bangsa, meski namanya mungkin terlupakan dalam sejarah. "Pilihan ada di tanganmu," kata Nyai Roro Kidul, suaranya bergetar seolah membawa seluruh beban samudra. Prabowo berdiri perlahan, tubuhnya gemetar tetapi matanya penuh dengan keteguhan. Ia memandang Nyai Roro Kidul dan berkata dengan suara tegas, "Saya memilih masa depan bangsa. Jika saya harus mengorbankan ambisi saya demi generasi berikutnya, maka saya akan melakukannya." Kata-katanya diucapkan dengan ketulusan, seolah setiap hurufnya diambil dari dalam jiwanya yang terdalam. Nyai Roro Kidul tersenyum, senyuman yang menenangkan seperti ombak di pagi hari. "Kau telah memilih dengan bijaksana," ucapnya. "Kepemimpinan sejati bukan tentang dirimu, tetapi tentang mereka yang kau layani. Kau telah lulus dari ujian terakhir ini." Sosoknya mulai memudar, menyatu kembali dengan laut.
Sebelum benar-benar menghilang, ia meninggalkan sebuah cincin hijau berkilauan di atas pasir. "Bawalah ini sebagai pengingat," bisiknya dari kejauhan. "Dan jalankan tugasmu dengan hati yang bersih." Prabowo mengambil cincin itu dengan tangan bergetar, lalu menatap laut yang kembali sunyi. Perjalanannya di pantai selatan telah selesai, tetapi tugasnya sebagai pemimpin baru saja dimulai. Pagi yang dingin menyambut Prabowo di pantai selatan. Udara laut terasa lebih segar, seolah-olah membawa semangat baru ke dalam dirinya. Ia memegang cincin hijau pemberian Nyai Roro Kidul di tangannya, memandanginya dengan penuh perenungan. Cahaya matahari pagi memantulkan kilauan dari permata itu, seakan menjadi simbol dari keputusan yang telah ia buat malam sebelumnya. Ini bukan hanya sebuah cincin, melainkan pengingat bahwa kepemimpinan adalah tentang pengorbanan, bukan kekuasaan semata. Saat ia beranjak dari tepi pantai, Andika, ajudan setianya, menunggunya dengan cemas. "Bapak baik-baik saja?" tanya Andika, matanya memperlihatkan kekhawatiran. Prabowo hanya mengangguk, matanya tajam, namun kali ini penuh kedamaian. "Kita kembali ke Jakarta," ucapnya singkat. Tanpa banyak bertanya, Andika segera mengatur perjalanan pulang. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa sesuatu dalam diri sang presiden telah berubah. Di sepanjang perjalanan menuju Jakarta, Prabowo merenung dalam diam. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke keputusan-keputusan yang pernah ia ambil sebagai seorang pemimpin. Ia teringat akan janji-janjinya kepada rakyat, janji untuk memberantas korupsi, mempersatukan bangsa, dan menciptakan keadilan. Selama ini, ia merasa bahwa dirinya telah berjuang, tetapi ada bagian dari dirinya yang terlalu sibuk mempertahankan kekuasaan, bukan melayani. Setibanya di Istana Negara, suasana terasa berbeda. Para menteri dan pejabat tinggi yang biasanya menunggu dengan penuh formalitas kini melihat kehadiran Prabowo dengan tatapan yang penuh tanya. Wajah sang presiden terlihat lebih tenang, namun ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya, sebuah ketegasan yang baru, tetapi juga penuh kebijaksanaan. "Kumpulkan semua menteri. Kita ada rapat darurat," ucap Prabowo tanpa basa-basi. Dalam rapat tersebut, Prabowo membuka pembicaraan dengan pernyataan yang mengguncang semua yang hadir. "Saya telah memutuskan untuk melakukan reformasi total di pemerintahan ini," ucapnya tegas. "Tidak ada lagi toleransi terhadap korupsi, nepotisme, atau politik kepentingan. Kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri." Beberapa menteri tampak gelisah, saling melirik satu sama lain. Namun, Prabowo tidak memberi ruang untuk perlawanan. Ia melanjutkan dengan nada yang semakin tajam. "Mulai hari ini, saya ingin laporan transparansi dari setiap kementerian. Siapapun yang melanggar, tidak peduli jabatannya, akan ditindak tegas," katanya, menghentikan pembicaraan dengan tatapan yang menusuk. Suasana ruang rapat itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding. Para menteri tahu, Prabowo tidak main-main kali ini. Mereka melihat sosok pemimpin yang berbeda, seseorang yang benar-benar berjuang untuk kebenaran. Namun, langkah ini bukan tanpa risiko. Di balik layar, para pengkhianat mulai bergerak. Beberapa kelompok yang merasa terancam mulai menyusun strategi untuk melawan. Mereka tahu bahwa reformasi yang diinisiasi Prabowo akan mengguncang zona nyaman mereka. Namun, Prabowo telah siap. Ia mengingat ujian yang diberikan Nyai Roro Kidul, pengkhianatan adalah sesuatu yang tak terelakkan dalam kepemimpinan, tetapi ia tidak akan mundur. Di malam harinya, Prabowo berdiri di balkon Istana Negara, memandang langit yang penuh bintang. Ia menggenggam cincin hijau di tangannya, merasakan kekuatan yang mengalir dari simbol itu. "Aku telah memilih jalan ini," bisiknya, seolah berbicara kepada dirinya sendiri, kepada rakyatnya, dan kepada Nyai Roro Kidul yang mungkin masih memandangnya dari kejauhan. Ia tahu, perjalanan ini akan penuh rintangan, tetapi dengan hati yang bersih dan tekad yang kuat, ia percaya bahwa ia mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu sejak Prabowo meluncurkan reformasi besar-besaran di pemerintahannya. Semangat rakyat mulai bangkit, seolah-olah angin perubahan benar-benar sedang bertiup di negeri ini. Namun, di balik tembok-tembok megah Istana Negara, ancaman mulai mengintai. Para tokoh yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan baru Prabowo diam-diam membentuk aliansi. Mereka tahu bahwa jika tidak bertindak cepat, kekuasaan mereka akan terkikis habis. Di tengah malam, di salah satu sudut kota Jakarta, sebuah pertemuan rahasia berlangsung. Para pejabat korup, pengusaha rakus,
dan mantan sekutu yang kecewa berkumpul di sebuah rumah mewah. Dia sudah terlalu jauh, ucap seorang menteri dengan nada geram. Kalau kita biarkan, kita semua akan jatuh. Suasana dalam ruangan itu penuh dengan bisik-bisik konspirasi. Sebuah rencana besar sedang disusun, rencana untuk menjatuhkan Prabowo. Sementara itu, di Istana Negara, Prabowo duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Ia memandang peta Indonesia yang tergantung di dinding, pikirannya tenggelam dalam kecemasan. Ia tahu bahwa langkah-langkah yang diambilnya tidak akan mudah diterima oleh semua pihak. Namun, ia tidak menyangka bahwa ancaman itu akan datang begitu cepat. Ajudannya, Andika, masuk ke ruangan dengan membawa laporan rahasia. Pak, ada indikasi gerakan dari beberapa tokoh, katanya hati-hati. Mereka merencanakan sesuatu. Prabowo menghela napas panjang, tetapi sorot matanya tetap tenang. Aku sudah menduga ini, katanya. Berapa banyak yang terlibat? Andika ragu sejenak sebelum menjawab, cukup banyak, Pak. Termasuk beberapa orang yang selama ini Anda percayai. Kata-kata itu menghantam Prabowo seperti gelombang besar. Namun, ia tidak menunjukkan keterkejutannya. Hatinya telah ditempa oleh ujian yang diberikan Nyai Roro Kidul, ia tahu pengkhianatan adalah bagian dari perjalanan ini. Di hari berikutnya, Prabowo memutuskan untuk bertindak. Ia memanggil para penasihat kepercayaannya dan menyusun strategi untuk menghadapi ancaman tersebut. Kita tidak bisa menunggu mereka menyerang lebih dulu, katanya tegas. Kita harus menghadapi mereka dengan transparansi dan keberanian. Salah satu penasihatnya bertanya, apa Anda yakin ini langkah yang tepat, Pak? Jika kita terlalu keras, rakyat bisa kehilangan kepercayaan. Prabowo memandangnya dengan tajam. Kepercayaan rakyat tidak akan hilang jika kita bertindak untuk mereka, bukan untuk diri kita sendiri. Langkah pertama Prabowo adalah mengadakan konferensi pers. Di depan kamera yang menyiarkan ke seluruh negeri, ia berbicara langsung kepada rakyat. Saya ingin Anda semua tahu bahwa reformasi ini akan menghadapi banyak rintangan. Ada pihak-pihak yang ingin mempertahankan kepentingan pribadi mereka dengan mengorbankan bangsa kita. Tetapi saya tidak akan mundur. Saya akan berdiri bersama Anda, rakyat Indonesia. Kata-katanya menggema, membawa harapan sekaligus ketegangan. Di sisi lain, kelompok pengkhianat mulai gelisah. Mereka tidak menyangka Prabowo akan begitu terbuka tentang ancaman yang dihadapinya. Rencana mereka terguncang, tetapi mereka tetap tidak menyerah. Mereka mempercepat langkah, mencoba mencari celah untuk menghancurkan presiden yang kini menjadi musuh terbesar mereka. Dalam keheningan malam, mereka menyusun serangan terakhir, sebuah krisis besar yang dirancang untuk menggoyahkan kepercayaan rakyat. Namun, Prabowo telah bersiap. Ia menggenggam cincin hijau pemberian Nyai Roro Kidul, mengingat pelajaran yang ia dapatkan di pantai selatan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar berikutnya, ujian yang tidak hanya akan menentukan nasibnya, tetapi juga masa depan bangsa. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku telah memilih jalan ini, dan aku akan menghadapi apapun yang datang. Di luar, angin malam Jakarta berhembus, membawa pertanda bahwa badai besar sedang mendekat. Pagi itu, Istana Negara diselimuti ketegangan yang tak terlihat tetapi sangat terasa. Laporan terbaru dari intelijen sampai ke meja Prabowo, sebuah rencana untuk menciptakan kekacauan besar telah terungkap. Kelompok pengkhianat merencanakan sabotase ekonomi dengan menyebarkan isu kebangkrutan nasional. Mereka menargetkan sektor vital, termasuk distribusi pangan dan energi, untuk membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan. Prabowo berdiri di depan jendela ruang kerjanya, memandang Jakarta yang mulai bergerak. Kota itu tampak damai di permukaan, tetapi di bawahnya, intrik dan bahaya mengintai. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya hari ini bisa menjadi penentu, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh bangsa. Andika, panggilnya pada ajudannya yang setia. Andika segera masuk, membawa dokumen penting. Apa langkah kita, Pak? Tanya, Andika dengan suara tegang. Prabowo memandang cincin hijau di jarinya sejenak, mengingat pesan Nyai Roro Kidul. Langkah kita adalah jujur dan tegas, jawabnya akhirnya. Ia memutuskan untuk memanggil para menteri dan pemimpin sektor ekonomi dalam rapat darurat. Di sana, dengan nada yang tenang tetapi penuh otoritas, ia memaparkan situasi sebenarnya kepada mereka. Kita sedang diserang dari dalam, ujarnya. Tetapi saya tidak akan membiarkan mereka menghancurkan negara ini. Beberapa menteri terdiam, terlihat terkejut dengan keterbukaan Prabowo. Namun,
Ia melanjutkan dengan tegas. Saya ingin laporan lengkap tentang setiap transaksi yang mencurigakan. Tidak ada ruang untuk kompromi. Siapapun yang terlibat, tidak peduli posisinya, akan ditindak. Ketegasan ini membuat beberapa pejabat terlihat gelisah. Prabowo tahu, di antara mereka ada yang mungkin bersekutu dengan kelompok pengkhianat. Di luar istana, situasi mulai memanas. Media mulai memberitakan kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga energi. Rakyat yang sebelumnya optimis mulai gelisah, terpengaruh oleh isu yang disebarkan oleh kelompok pengkhianat. Demonstrasi kecil-kecilan mulai muncul di beberapa kota besar, dipicu oleh provokator yang sengaja disusupkan untuk memancing kemarahan rakyat. Prabowo menyaksikan laporan ini dengan hati yang berat, tetapi ia tidak gentar. Malam harinya, Prabowo mengadakan siaran langsung nasional. Dengan wajah tegas, ia berbicara langsung kepada rakyat. Saya tahu Anda semua merasa khawatir. Saya tahu ada yang mencoba memecah belah kita, membuat kita percaya bahwa pemerintah telah gagal. Tetapi saya di sini, berdiri di hadapan Anda, untuk mengatakan bahwa kita tidak akan menyerah. Ini adalah ujian kita sebagai bangsa. Kata-kata Prabowo menggema di hati banyak orang. Mereka yang sebelumnya mulai meragukan pemerintah kini merasakan ketulusan dalam suaranya. Ia tidak berbicara sebagai seorang penguasa, tetapi sebagai seorang pemimpin yang rela berkorban untuk rakyatnya. Beberapa pihak yang bersembunyi di balik rencana konspirasi mulai panik. Mereka tidak menyangka bahwa Prabowo akan mampu membalikkan situasi dengan keberanian dan kejujuran. Namun, Prabowo tahu bahwa pidato saja tidak cukup. Ia memerintahkan aparat keamanan untuk bergerak cepat, membongkar jaringan yang mencoba menciptakan kekacauan. Dalam hitungan hari, beberapa nama besar yang terlibat dalam konspirasi itu ditangkap. Rakyat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pemerintah tidak lagi ragu menindak siapapun yang menghancurkan kepercayaan mereka. Di tengah badai itu, Prabowo berdiri tegak, membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak demi kebaikan bangsa. Hari-hari setelah pengungkapan besar itu tidak membawa ketenangan bagi Prabowo. Meskipun langkah tegasnya telah menggagalkan sebagian besar rencana kelompok pengkhianat, ancaman baru terus bermunculan. Di ruang-ruang gelap kekuasaan, sisa-sisa kelompok yang terpojok berusaha menyusun serangan balasan. Kali ini, mereka menyasar Prabowo secara pribadi, merusak reputasinya, menggali masa lalunya, dan menyebarkan propaganda untuk menciptakan keraguan di hati rakyat. Di tengah tekanan yang semakin besar, Prabowo tetap teguh. Setiap malam, ia menghabiskan waktu memandang cincin hijau pemberian Nyai Roro Kidul. Apakah aku cukup kuat untuk ini? Tanyanya dalam hati, bukan kepada siapapun, tetapi kepada dirinya sendiri. Jawaban itu selalu datang dari dalam dirinya. Kekuatan seorang pemimpin sejati bukan terletak pada kekuasaannya, tetapi pada keberaniannya untuk terus berjalan meskipun jalannya dipenuhi duri. Namun, ancaman terhadap dirinya bukan hanya datang dari luar. Dalam tubuh pemerintahan sendiri, ada beberapa sekutu yang mulai goyah. Seorang menteri senior, yang sebelumnya menjadi pendukung setia Prabowo, mendatangi istana dengan wajah penuh kecemasan. "Pak, saya mohon, hentikan langkah ini," katanya dengan nada pelan namun mendesak. "Kita bisa kompromi. Kalau kita terus memaksakan reformasi ini, semuanya akan runtuh, termasuk Anda." Prabowo memandang menteri itu dalam diam. Di matanya, ia melihat ketakutan, bukan karena menteri itu ingin melindunginya, tetapi karena ia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan suara tenang, Prabowo menjawab, "Kalau saya mundur sekarang, maka semua yang telah kita perjuangkan akan sia-sia. Dan saya lebih baik runtuh bersama prinsip saya daripada hidup dalam kompromi yang menghancurkan bangsa." Sikap tegas Prabowo mulai membuahkan hasil. Rakyat yang semula terpengaruh propaganda mulai kembali percaya. Di jalan-jalan, aksi dukungan untuk Prabowo muncul secara spontan. Para petani, buruh, dan mahasiswa turun ke jalan, menyuarakan dukungan mereka kepada presiden yang berani melawan arus. Namun, di balik dukungan itu, ancaman baru mengintai. Kelompok pengkhianat yang semakin terdesak merencanakan langkah terakhir, menciptakan kerusuhan besar di ibu kota. Malam itu, Prabowo memanggil para pemimpin keamanan untuk rapat darurat. "Saya tahu apa yang mereka rencanakan," katanya tegas. "Kita tidak akan melawan mereka dengan kekerasan, tetapi dengan kebenaran. Lindungi rakyat, tetapi jangan pernah menyerang. Biarkan mereka yang memulai kekacauan menunjukkan wajah asli mereka.
Instruksi ini mencerminkan perubahan besar dalam dirinya. Ia bukan lagi pemimpin yang hanya mengandalkan kekuatan, tetapi seorang negarawan yang memilih kebijaksanaan di atas segalanya. Kerusuhan akhirnya pecah di pusat kota. Provokator dari kelompok pengkhianat mencoba memancing emosi aparat dan rakyat. Namun, pasukan keamanan yang dipimpin langsung oleh orang-orang kepercayaan Prabowo berhasil mengendalikan situasi tanpa kekerasan berlebihan. Dalam waktu singkat, para pelaku utama kerusuhan ditangkap, dan bukti keterlibatan tokoh-tokoh besar di balik layar terungkap kepada publik. Ketika malam itu berakhir, Prabowo berdiri di balkon Istana Negara, memandang Jakarta yang kembali tenang.